Harry, apa itu kamu? Ucap Dara masih dengan mata tertutup kain. Iya, ini aku. Tenang, semuanya akan baik-baik saja, jangan panik, sahut Harry. Saat ini Ninda terjebak dan tidak bisa berpikir jernih hingga tiba-tiba ia menarik Dara lalu berlari pergi dari tempat itu. Duar. Namun sayang, gerakannya begitu gegabah hingga dengan mudahnya Harry menembakkan peluru panas ke betis Ninda. Stefan segera bergerak cepat mengambil senjata api milik Ninda yang terlempar tak jauh dari sana. Namun, tiba-tiba saja ia tertawa. Wahahaha, kau berusaha mengancam kami dengan pistol kosong. Benarkah? Harry ikut terkekeh sambil membuka ikatan tangan sang istri. Tak lupa ia juga membuka penutup mata Dara. Diam kalian semua, dasar orang-orang kaya yang tidak berperasaan. Stefan membungkuk menatap Ninda yang saat ini tersungkur di tanah betis berdarah. Terus apakah aku harus mencintaimu agar mengerti perasaanmu? Steph, kau masih bisa menggodanya. Harry yang merasa lega karena berhasil menyelamatkan Dara, kembali terkekeh. Katanya dia mau dimengerti, ucap Stefan. Setelah selesai membuka ikatan tangan Dara, ia juga membuka penutup mata yang sejak tadi membuat istrinya diam kebingungan. Harry, ucap Dara dengan suara bergetar. Ia memeluk suaminya dengan erat dan mulai menangis sejadi-jadinya. Hei, kamu kenapa? Tanya Harry sambil mengelus punggung sang istri. Clayton, anak kita. Nona, anak Anda sudah aman, sahut Stefan sambil mengikat tangan Ninda dengan dasinya. Hah? Dara melepaskan pelukannya, menatap Harry penuh harap. Kamu berhasil menemukan Clayton? Iya, dia aman. Mungkin sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Sesaat setelah selesai dengan ucapannya, Harry menoleh melihat mobil petugas kepolisian yang akhirnya didatang. Bawa wanita ini, ucap Stefan kepada petugas kepolisian. Lepaskan aku tidak bersalah. Seru Ninda sekuat tenaga. Namun, petugas kepolisian terus menyeretnya masuk ke dalam mobil dengan kondisi tangan terikat. Dara hanya bisa melihat Ninda dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia salah karena telah berpikir Ninda adalah orang yang tulus terhadapnya. Setelah mobil petugas kepolisian pergi, Harry menuntun Dara untuk berjalan menuju tempat mobil mereka disembunyikan tadi. Stefan mempercepat langkahnya karena harus memutar mobil terlebih dulu. Namun, saat sampai, Stefan terperangah melihat asap yang mengebul dari bagian kap depan mobil. Ada apa? Tanya Harry. Sepertinya mobilnya rusak karena dipakai balapan dari tadi, ucap Stefan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Astaga, jadi kita pulang naik apa? Mobil polisi sudah pergi, ucap Dara yang sudah lemas karena tidak makan sejak semalam. Steph, telepon mereka untuk menjemput kita, ponselku lobat, ucap Harry. Stefan segera mengeluarkan ponselnya dari saku jas. Yah, mati. Duh, bagaimana ini? Di tempat ini pasti banyak hewan liar, ucap Dara sambil menoleh kanan kiri. Tenang saja, aku akan menjagamu. Sebentar lagi mereka pasti akan menyusul kita kemari, ucap Harry sambil merangkul Dara. Benar Nona, Anda tenang saja, ada saya juga. Asal tahu saja, saya ini sudah sabuk hitam karate. Hiyak, hiyak, au, huak. Stefan dan Harry memeluk Dara dengan erat saat mendengar suara serigala liar. Aih, kalian ini. Katanya mau melindungiku. Pekik Dara, kesal. Kia. Kau kenapa peluk istriku juga? Harry yang baru menyadari jika Stefan ikut mendekap Dara, spontan ia berkacak pinggang dengan mata melotot. Tanpa pikir panjang Stefan segera melepaskan pelukannya.
Maaf Tuan. Saya tidak sengaja karena tadi terlalu kaget. Tadi suara apa ya? Stefan berusaha mengalihkan perhatian dari amukan sang harimau. Hah, kalian ini. Aduh, aku sangat lelah. Apa tidak ada air atau makanan? Aku lemas sekali, ucap Dara sambil menyadarkan tubuhnya di samping badan mobil. Kamu duduk dulu. Harry menuntun Dara agar bisa duduk di kursi belakang mobil. Sementara Stefan mencari sesuatu di bagasi mobil. Biasanya mobil itu tak pernah lepas dari air mineral botolan. Ini, Nona. Minum dulu. Stefan membukakan sebotol air mineral untuk Dara. Tak lama suara sirine mobil polisi kembali terdengar. 2 unit mobil berwarna putih biru mendekat. Mobil Anda kenapa? Tanya petugas kepolisian kepada Stefan. Mesinnya sepertinya rusak, Nona Dara sangat lemas karena kekurangan cairan dan makanan. Kalau bisa secepatnya bawa pergi dari sini, jawab Stefan. Ayo sayang. Harry menuntun Dara masuk ke dalam mobil polisi. Begitu juga dengan Stefan yang menyusul masuk. Sementara mobil Harry diurus oleh polisi yang belum meninggalkan lokasi. Karena tim polisi yang bergerak dengan cepat, Stefan dan Harry juga turun langsung untuk melakukan pencarian. Akhirnya semua bisa beres selama 2 kali 24 jam. Setelah malam ini percayalah, Harry akan memperketat penjagaan putra dan juga istrinya. Tentu saja ia tidak akan membiarkan biang masalah kembali merajalela dan merusak mimpi yang ingin diraih di masa depan. Malam semakin pekat, Nico yang tidak terima dengan semua yang terjadi kepadanya belum pernah tertidur dengan nyenyak di balik jeruji besi. Apalagi para narapidana lainnya terlihat tidak senang dengan kehadirannya, karena ia orang yang sangat sombong dan tidak mau mengalah. Alhasil sejak kemarin wajahnya babak belur. Karena terus membuat kekacauan, Nico dipindahkan ke lapas lain, dan ia hanya sendiri di sana. Saat tengah larut dalam lamunannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris tak jauh dari sana. Nico melihat dari celah jeruji besi dan betapa terkejutnya ia saat melihat ternyata orang yang berteriak itu adalah Ninda. Ah sial, wanita itu benar-benar tidak berguna. Lepas Pak. Saya tidak mau masuk penjara, saya punya alasan yang kuat kenapa saya melakukan ini semua. Anda tidak tahu rasanya jadi saya. Petugas kepolisian itu tak peduli, mereka terus menyeret Ninda dan memasukkannya ke balik jeruji. Diam dan tidurlah. Kalau tidak mau dipenjara, seharusnya jangan berulah. Masih muda otaknya tidak dipakai. Ninda terduduk lemas saat benar-benar merasakan dinginnya lantai penjara. Saya hanya membalas dendam anak saya. Kenapa wanita itu selalu mendapatkan kebahagiaan, sementara saya tidak? Saya tidak mau di sini, lepas. Kau berisik sekali. Dasar wanita tidak berguna, sahut Nico. Ninda yang sejak tadi meluapkan amarah, kini melihat ke depan. Ternyata di bilik yang berseberangan dengannya adalah tempat Nico. Kau. Gara-gara kamu aku terjebak di sini, seharusnya aku tidak mengikuti rencanamu dengan datang lebih awal ke kota ini. Akhirnya Harry mengetahui semua sebelum sempat aku mulai, ucap Nico yang terus menyalahkan Ninda. Aku. Semua ini gara-gara kamu ya gegabah. Seharusnya kita menculik Dara dulu lalu. Ah sial. Semua sudah terlambat, gara-gara kau kita berakhir di sini. Tuan Harry pasti akan mengirim kita ke penjara di pulau kecil. Diam. Seru Nico yang malah semakin frustasi mendengar ucapan Ninda. Mereka berdua terus saling menyalahkan, padahal sesungguhnya semua ini terjadi karena keegoisan mereka yang benci melihat kebahagiaan orang lain. Saat situasi rumah tahanan tidak kondusif karena ulah 2 tahanan yang terus mengamuk dan saling menyalahkan,
Dara yang baru saja selesai mandi dan memastikan Clayton sudah tertidur dengan Nyonya Liana, memanfaatkan kesempatan itu untuk turun ke bawah karena perutnya terus berbunyi minta diisi. Terlihat Harry juga berada di sana, ia duduk di depan sang istri sambil bersedekap dada. Situasi dapur yang hening membuat Dara tidak lagi menjaga image. Ia makan dengan sangat lahap bahkan cenderung terburu-buru. Saat menyadari sang suami terus memperhatikannya, Dara menghentikan aktivitas makannya lalu meneguk air di gelas perlahan. Maaf aku benar-benar lapar. Hah, kamu malu? Harry tikeke kecil lalu menumpukan kedua lengan di atas meja. Aku sudah biasa melihat Dara yang seperti ini. Sejak masih SMA hingga sekarang. Aku suka kamu yang apa adanya. Kalau makan ya makan tidak perlu malu, ayo tambah lagi. Pandangan Dara tertuju ke tangan Harry yang menyodorkan lauk ke hadapannya. Tidak, ini aku sudah kenyang. Yang benar. Tanya Harry dengan mata memicing. Aku akan masukkan makanan ini ke lemari pendingin. Kamu bisa ke kamar duluan, hari ini sangat melelahkan. Harry ikut berdiri, membantu Dara memasukkan semua makanan di dalam lemari pendingin. Kita ke atas sama-sama. Setelah kejadian tadi, aku jadi takut jauh dari kamu. Aku takut tak bisa memenuhi janjiku untuk menjaga kamu dengan baik. Dara menoleh menatap sang suami yang sedang menata makanan di atas rak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ia mendekat mencium pipi Harry dengan cepat. Terima kasih. Hei, kau mulai nakal. Harry berkacak pinggang dengan tatapan penuh arti. Apa kamu sedang memancingku? Tuh kan, kenapa selalu saja berpikir begitu? Sudah aku mau balik ke kamar. Dara hendak berbalik tetapi tiba-tiba saja Harry mendorongnya hingga bertumpu di pintu lemari pendingin. Setelah semua masalah yang terjadi, bagaimana kalau kita pergi bulan madu? Kita bawa Clayton dan yang lainnya juga. Mau kemana? Kalau bulan madu, di kamar sendiri bisa. Rumah ini bahkan lebih besar dan mewah dibanding hotel. Aku sudah merasa cukup bahagia di sini bersama kamu, Mama, Clayton. Harry menggeleng tak setuju, tangannya mulai bergerak nakal menyibak cardigan yang menutupi bahu istrinya. Tapi aku tidak merasa cukup. Sebelum pernikahan dan sampai sekarang begitu banyak masalah yang berdatangan hingga aku merasa kita membutuhkan waktu untuk refreshing. Baiklah. Tetapi setelah persidangan Nico dan Ninda selesai, aku sangat kecewa dan trauma tetapi aku ingin memastikan mereka berdua mendapatkan hubungan yang setimpal dan tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Besok aku ingin menemui Ninda. Iya, tenang saja. Akan aku pastikan mereka pergi jauh dari tempat ini dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Mereka akan terus dalam pantauanku kok. Sekarang kita ke kamar ya. Harry menggendong sang istri ala bridal style. Malam ini mereka bisa tidur nyenyak sambil saling berpelukan. Kedepannya akan banyak kisah indah dan romantis yang tercipta di antara mereka terlebih pernikahan yang tadinya sama-sama mereka ragukan kini semakin kuat untuk mereka genggam selamanya. Pukul 8 pagi, Harry tiba-tiba saja bangkit dengan wajah kaget saat mendengar suara dering ponselnya. Ia beranjak turun dari ranjang lalu melangkah cepat mengambil ponselnya di atas nakas yang terletak di sudut ruangan. Halo, kenapa Steph? Tuan, saya di depan pintu kamar Anda sekarang. Keluarlah. Harry yang baru saja bangun tidak banyak bertanya. Ia memutuskan untuk mengakhiri panggilan telepon itu lalu pergi keluar kamar. Ada apa? Pagi-pagi datang? Aku sudah bilang hari ini aku libur, masih lelah, tanyanya saat sampai di hadapan Stefan.
Ia bisa melihat asistennya itu hanya memakai training hitam dan kaos oblong putih. Jelas sekali jika Stefan baru saja bangun dan langsung datang ke mansion keluarga Mauven. Bukannya menjawab, Stefan tiba-tiba saja berlutut di hadapan Harry dengan kedua telapak tangan saling bertumpu di depan dada. "Tuan, kita sudah banyak menghabiskan waktu bersama. Anda tidak mungkin menggantung saya hanya karena sebuah kesalahan kecil, kan? Hei, kau ini kenapa? Coba jelaskan dengan lebih spesifik." Stefan mendongak menatap atasannya. "Kemarin saya benar-benar sangat lelah. Jadi lupa mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian agar tidak membocorkan berita ini. Akhirnya pagi tadi semua berita bermunculan. Berita tentang kasus penculikan istri Anda dan juga penyekapan malam tadi sudah tersebar di media online, media cetak dan juga siaran televisi. Foto yang diambil polisi malam tadi juga sudah beredar." Harry berdecak lalu terkekeh kecil. "Hanya itu. Memangnya kenapa sih? Kau ini seperti baru bekerja saja. Keluarga Mauven sudah sering masuk berita jadi biarkan saja orang tahu siapa istri." Kedua mata Harry terbelalak saat menyadari sesuatu. "Nah, sudah ingat sekarang?" tanya Stefan yang masih bersimpuh di depan Harry. "Ai kau ini." Harry mendadak panik. "Di rumah paman sepertinya tidak ada televisi, kan?" Ada. Waktu itu kita pernah ke sana dan saya melihat televisi LED yang sangat besar dan sepertinya itu dibeli dengan uang pemberian Nyonya Liana," sahut Stefan. "Minta mereka hapus berita itu sekarang. Percuma, sudah terlanjur tayang. Astaga, kalau sampai Bibi tahu dan melihat foto Dara di televisi atau media online, dia pasti sangat shock. Bukan karena kasus penculikannya tetapi karena dia tahu Dara adalah istri dari Harry Mauven." Harry kembali mengalihkan pandangannya ke Stefan yang sudah berdiri dari posisinya. "Dan semua ini karena kamu." Ampun." Stefan segera berlari sebelum kembali beralih fungsi menjadi samsat tinju Harry. "Bu, mana tasnya?" Paman kembali mengulang ucapannya saat sang istri belum juga kembali dari dalam. Karena tak kunjung datang akhirnya ia masuk ke dalam rumah setelah beberapa menit menunggu di teras. Beberapa saat mencari akhirnya paman menemukan Bibi sedang berdiri di depan layar televisi. "Bu ngapain sih? Ayah sudah nunggu lama ini. Mana tasnya?" Pandangan Bibi tak pernah lepas dari layar televisi, ia bahkan tak peduli dengan tas yang diminta oleh suaminya. "Ayah, itu di TV, nama Dara, kan?" Paman mengalihkan pandangannya melihat layar televisi dan di saat bersamaan ia terbelalak. Bagaimana tidak, sebuah berita memuat kabar jika wanita bernama Dara Olivia Johnson, malam tadi dibebaskan dari aksi penculikan. Tidak, sebenarnya berita utamanya bukan itu. Paman terbelalak karena melihat nama Mauven terpampang nyata di sana. Dan identitas Dara sebagai istri pengusaha ternama akhirnya diketahui publik, termaksud paman dan bibinya. Bibi menoleh menatap paman saat tak mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya. "Itu nama Dara, kan? Kenapa mereka menyebut keponakan kita sebagai istri dari anak keluarga Mauven?" Dahi paman mulai berkeringat dingin. Ia menoleh dengan bibir bergetar karena tak tahu harus menjelaskan dari mana. Itu sepertinya hanya mirip saja, haha. Mungkin kebetulan namanya sama dengan keponakan kita, Bu. Sudah jangan dinonton lagi." Saat paman hendak mematikan televisi, Bibi mencegahnya. "Tunggu, jangan dimatikan." Bibi kembali menatap layar televisi dengan lebih dekat saat berita itu memuat foto saat lokasi kejadian. "Ayah, ini benar Dara. Astaga, Dara benar diculik."
Paman ikut mendekat dengan raut wajah semakin panik. Bukan itu saja masalahnya. Kenapa? Mereka menyebut Dara sebagai istri Harry Mauven. Mauven itu nama keluarga jahat. Bibi menoleh menatap paman yang hanya diam, tidak sesiok dirinya. Tentu saja Bibi jadi curiga melihat gelagat paman yang tak seperti biasanya. Apa ini? Jangan bilang ayah menyembunyikan sesuatu dari ibu. Ayo ngaku. Bu, bukan begitu. Tidak bermaksud menyembunyikan, hanya saja, belum waktunya ibu tahu. Paman mundur beberapa langkah ke belakang saat tatapan Bibi semakin mengintimidasinya. Jadi benar, ada yang kalian sembunyikan. Bibi memijat tekuk lehernya yang tiba-tiba saja terasa tegang. Ia duduk saat kepalanya juga mulai pusing dan berdenyut. Maaf, Bu. Ayah ini tidak bermaksud menyembunyikan, tapi ibu, kan ada darah tinggi, kolesterol dan gangguan jantung, mana mungkin Dara langsung bilang, dia khawatir, jelas paman yang ikut duduk di samping suaminya. Jadi benar dia menikah dengan anak keluarga Mauven. Kapan? Di mana ketemunya? Bagaimana bisa? Kenapa harus nikah? Paman sampai kebingungan harus menjawab dari mana dulu. Intinya, karena mereka ditakdirkan untuk bersama. Ayah tidak mungkin melarang karena mereka masih saling mencintai. Apalagi Clayton membutuhkan Dara sebagai ibunya, ini sudah keputusan yang terbaik dan Mun. Tunggu. Bibi memotong ucapan paman saat merasa ada yang janggal. Clayton. Bukannya itu anak-anak harimau? Iya, sebenarnya dia adalah Harry Mauven, anak Johan Mauven. Apa? Jadi pria yang selama ini ibu puji dan kagumi adalah anak dari si brengsek itu. Napas Bibi mulai tersendat saat mendengar fakta yang selama ini disembunyikan darinya. Dara. Bibi berteriak histeris dan detik selanjutnya jatuh pingsan. Bu,